Pagi itu, suamiku tampak bersemangat. Di tangannya, sebuah amplop undangan berwarna emas berlogo kampus lamanya. Ia membuka amplop itu perlahan, senyum lebar menghiasi wajahnya. Reuni kampus diadakan minggu depan di Hotel Grahajaya. Tempatnya mewah banget, semua teman lama pasti datang, katanya dengan nada penuh antusias. Aku ikut tersenyum kecil. Dalam hatiku, aku ingin ikut. Aku tahu betapa pentingnya masa kuliah baginya, dan aku pikir ia akan bangga membawaku, istrinya, ke sana. Sejak kami menikah, aku selalu berusaha mendukung setiap langkahnya. Namun, saat aku membuka lemari dan bertanya, "Sayang, kalau aku pakai kebaya ini, cocok nggak buat acaranya nanti?" Ia terdiam sejenak. Pandangannya menelusuri bajuku dari atas ke bawah. Matanya mengerut. Kamu yakin mau pakai itu?" Tanyanya, terdengar ragu. "Kenapa?" Aku bertanya balik, sedikit gugup. Ia menghela napas dan berkata pelan, "Gaya kamu tuh terlalu kampungan, Nor." Aku terdiam. Kata-katanya seperti duri di dada. Ini acara reuni kampus. Banyak teman-teman penting, banyak yang sukses. Aku nggak mau orang-orang lihat kita dan mikir, aku nikah sama orang yang nggak tahu gaya. Lidahku keluh. Aku bukan modal, memang, tapi aku selalu mencintainya dengan tulus. Dan aku pikir, cinta cukup untuk membuatnya bangga. Tapi nyatanya tidak. Maaf ya, kayaknya aku bakal pergi sendiri. Atau, mungkin aku ajak teman kantor yang lebih cocok buat acara kayak gitu. Ucapnya, seolah-olah itu hal biasa. Aku tak bisa berkata apa-apa. Mataku mulai panas, tapi aku menahannya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan sebagai seorang istri, tapi hanya sebagai bayangan yang memalukan baginya. Sejak percakapan itu, suamiku mulai menjaga jarak. Ia tak lagi bicara tentang reuni itu di depanku. Tapi aku tahu, ia sibuk mempersiapkan semuanya dari jas yang akan dikenakan, sepatu mahal, bahkan parfum terbarunya yang hanya dipakai di acara penting. Di meja rias, aku melihat 2 tiket undangan tergeletak. Hatiku berdesir. Masihkah aku bisa ikut? "Sayang, kamu yakin aku nggak bisa ikut ke reuni itu?" Tanyaku perlahan malam itu, saat kami makan malam berdua. Aku mencoba mengalah. Aku bahkan sudah diam-diam membeli dress baru sederhana, tapi pantas. Ia meletakkan sendok garpunya, menatapku dengan wajah datar. "Nor, aku udah bilang, itu bukan tempat buat kamu. Aku nggak mau jadi bahan omongan. Teman-temanku itu orang-orang kelas atas. Aku nggak mau kamu jadi bahan kasihan. Apa aku selama ini seburuk itu di matamu?" Tanyaku pelan, hampir berbisik. Ia berdiri, mencuci tangannya, lalu menjawab sambil berjalan ke kamar, "Bukan kamu yang buruk, tapi kamu nggak cocok. Maaf." Malam itu aku menangis dalam diam. Keesokan harinya, aku melihatnya menjemput seorang perempuan di depan rumah, cantik, modern. Wajahnya penuh riasan mahal. Mereka tertawa di mobil sebelum melaju pergi. Aku tahu, dialah yang akan dibawanya ke reuni. Dan aku hanya istri yang ditinggal di rumah karena dianggap memalukan. Tapi yang tidak ia tahu, aku punya rencana. Aku bukan siapa-siapa di matanya, tapi di mata dunia terutama. Dunia tempat reuni itu digelar aku punya posisi yang tak bisa diremehkan. Malam reuni akan jadi malam yang ia sesali seumur hidup. Sabtu malam pun tiba. Gedung Hotel Grahajaya dipenuhi cahaya mewah. Lobi utama didekorasi elegan. Alunan musik klasik mengiringi para alumni yang datang. Dengan penuh gaya dan percaya diri, kamera wartawan lokal sesekali melintas, meliput tamu-tamu penting yang hadir di acara reuni terbesar tahun ini. Di tengah keramaian itu, tampak suamiku masuk dengan langkah bangga. Di sampingnya, perempuan muda dengan gaun terbuka, warna merah menyala menautkan, lengan di tangan suamiku. Mereka berjalan seolah pasangan sempurna. Itu Rizal ya?" bisik seseorang. "Masih ganteng juga." "Wah, itu istrinya?" "Bukan, istrinya nggak secantik itu." "Dengar-dengar, dia nggak diajak." Suamiku mendengar bisikan itu, tapi memilih tersenyum sombong. Ia memperkenalkan wanita di sampingnya sebagai rekan kerja dekat. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh.
Semua sibuk membanggakan diri masing-masing tentang bisnis, jabatan, dan pencapaian. Rizal ikut duduk di meja tengah, berbincang, tertawa, menyisipkan kalimat-kalimat merendahkan tanpa sadar. Zaman sekarang, pasangan harus tahu diri, harus bisa menyesuaikan gaya. Masa iya mau datang ke acara beginian masih pakai baju batik pasar? Beberapa orang tertawa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa sosok yang mereka hina sebenarnya akan segera datang dan mengubah segalanya. Tak lama, lampu ruangan diredupkan. Seorang MC naik ke panggung, memegang mic. Selamat malam, para alumni Universitas Wijaya Angkatan ke-2008, terima kasih telah hadir di acara spesial ini. Dan kini, kita sambut sosok spesial, pemilik tempat ini sekaligus penyumbang terbesar malam ini. Inilah tuan rumah kita. Semua mata mengarah ke arah pintu besar. Dan saat pintu itu terbuka, suasana ruangan mendadak hening. Seorang wanita masuk perlahan. Gaun hitam sederhana membalut tubuhnya anggun, rambutnya ditata rapi, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Rizal membelalak. Wajah itu istrinya. Itu Nor, wanita yang dianggap norak, yang ia tinggalkan demi gengsi, yang kini berjalan di karpet merah, disambut dengan tepuk tangan berdiri. Dan ia hanya bisa menatap. Dengan wajah memucat, langkah Nor terdengar jelas di tengah keheningan. Gaun hitam yang ia kenakan memang tak berkilau mencolok, tapi justru itulah yang membuat penampilannya begitu anggun dan berkelas. Kalung mutiara kecil menggantung manis di lehernya, dan senyum tipis di bibirnya memberi kesan tenang. Namun tak bisa dianggap remeh. Para tamu berdiri, tak sedikit yang bertepuk tangan, beberapa mulai berbisik. Dia siapa ya? Kok kayaknya penting banget? Cantik, ya? Elegan banget. Bukan tipe pamer kayak istri pejabat itu. Ada yang bilang, dia pemilik hotel ini. Sementara itu, Rizal hanya bisa menunduk. Wajahnya memucat, tubuhnya kaku. Wanita di sampingnya yang tadi begitu percaya diri mulai melirik tak nyaman. Ia menyadari sorotan mata mulai berpaling dari mereka berdua, menuju sosok Nor. Tak lama kemudian, Nor naik ke atas panggung. Ia memegang mic dengan mantap. Suaranya tenang, tapi terdengar ke seluruh ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah datang ke acara reuni yang begitu luar biasa ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Nor Aziza, pemilik Hotel Grahajaya, sekaligus sponsor utama malam ini. Ruangan kembali hening. Banyak yang ternganga. Mata-mata mulai mencari wajah Rizal. Dan ketika mereka menemukannya, beberapa mulai saling menyenggol. Oh Tuhan! Bukankah itu istrinya? Dia ninggalin istrinya sendiri. Padahal istrinya pemilik tempat ini. Pantas tadi nggak diajak. Malu kali ya? Takut ketahuan. Rizal merasakan semua tatapan itu. Dada dan telinganya terasa panas. Tangannya gemetar di bawah meja. Sementara itu, Nor melanjutkan pidatonya dengan anggun. Tak ada nada dendam, hanya ucapan syukur dan apresiasi. Tapi semua yang mendengarnya tahu ini bukan sekadar sambutan. Ini pembuktian. Ini adalah malam di mana yang diremehkan berdiri paling tinggi. Dan yang menyombongkan diri, akhirnya tertunduk malu. Tepuk tangan bergema setelah Nor menyelesaikan sambutannya. Meski singkat, pidatonya menggetarkan hati banyak orang. Ada sesuatu dalam cara bicaranya tenang, tegas, tapi menyimpan luka yang tak semua orang tahu. Ia turun dari panggung dengan langkah anggun, menuju kursi kehormatan di depan. Meja itu sebelumnya kosong. Memang disiapkan untuk tamu istimewa yang namanya dirahasiakan panitia. Kini, semua orang tahu tamu istimewa itu adalah Nor, istri yang sempat dianggap tak pantas. Suaminya, Rizal, hanya bisa menatap dari jauh. Wanita yang ia bawa malam itu kini gelisah, merasa seperti orang asing di tengah kemewahan yang bukan miliknya. Mas, kita pulang aja yuk, bisik wanita itu. Rizal hanya diam, mulutnya seperti terkunci. Ia tahu, tak mungkin meninggalkan acara ini begitu saja tanpa terlihat seperti pecundang. Saat hidangan utama mulai disajikan, panitia menghampiri Nor. Bu Nor, mohon izin, apakah ibu bersedia memanggilkan satu nama yang ibu minta khusus hadir malam ini? Nor tersenyum kecil. Tentu, ia berdiri lagi, kali ini tanpa mikrofon. Tapi seluruh ruangan langsung memperhatikannya.
Nor melangkah ke panggung, lalu memanggil satu nama. Rizal Ardiansyah, saya undang untuk naik ke atas panggung. Semua menoleh ke arah Rizal. Ia membeku, jantungnya berdetak kencang. Wanita di sampingnya mencengkeram lengannya. Mas, jangan, ini jebakan. Tapi Nor hanya tersenyum. Senyuman yang sulit ditebak antara ramah atau menohok. Perlahan Rizal berdiri. Langkahnya berat, semua mata mengikutinya. Sebagian dengan penasaran, sebagian lagi dengan sinis. Ketika akhirnya berdiri di samping Nor di atas panggung, ia merasa seperti seekor kambing yang digiring ke altar. Nor menoleh padanya, masih dengan senyum kecil. Saya ingin memperkenalkan, ini adalah suami saya, atau mantan suami saya yang memilih datang ke reuni ini dengan wanita lain, karena merasa saya terlalu norak untuk dikenalkan. Semua hadirin langsung terdiam. Sejenak, waktu seperti berhenti. Wajah Rizal langsung pucat. Perempuan di bawah panggung langsung berdiri, mengambil tasnya, dan pergi dengan tergesa. Nor menatap seluruh tamu, lalu melanjutkan. Terima kasih, Mas Rizal. Tanpa rasa malumu, mungkin saya tak akan pernah berdiri di sini malam ini. Dengan kekuatan sebesar ini, tepuk tangan menggema. Bukan karena drama, tapi karena keberanian. Malam itu, tamu istimewa telah datang, bukan Rizal, tapi harga diri yang pernah diinjak, kini berdiri dengan kepala tegak. Setelah Rizal turun dari panggung dengan kepala tertunduk, suasana masih menyisakan keheningan yang panjang. Semua orang mulai melihat Nor bukan sekadar tuan rumah malam itu, tapi simbol dari kekuatan seorang perempuan yang disakiti, diremehkan, dan memilih bangkit dengan kepala tegak. Nor melangkah pelan kembali ke kursi VIP. Namun langkahnya tak lagi biasa. Ada karisma yang menguar dari setiap gerakan tenang, lembut, tapi memancarkan wibawa yang membuat siapapun terdiam saat menatapnya. Di sepanjang jalan, tamu-tamu berdiri memberi jalan. Beberapa bahkan mulai menunduk pelan sebagai bentuk hormat. Tak sedikit yang mulai menyadari betapa selama ini mereka salah menilai. Dia yang dulu dikatain kampungan, ya, bisik salah satu alumni. Astaga, dan sekarang dia pemilik hotel ini, sahut yang lain. Bukan cuma hotel ini, aku dengar dia juga punya saham di beberapa properti bintang 5. Ucap seseorang yang baru tahu dari panitia. Nor duduk kembali, anggun. Panitia menghampirinya dengan wajah kagum. Ibu, apakah ibu ingin menyampaikan lagi sesuatu? Nor tersenyum dan menggelang. Tidak perlu, biarkan malam ini menjadi pembuka mata. Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Biarkan yang melihat, menilai sendiri. Di meja seberang, Rizal duduk sendiri. Wajahnya merah padam. Ia tak berani menatap siapapun. Teman-temannya tak lagi menyapanya. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan sesal. Nor sempat menoleh ke arahnya sejenak. Bukan dengan marah, tapi dengan pandangan penuh kemenangan. Malam itu, tanpa teriakan, tanpa balas dendam, Nor telah membalas semuanya dengan langkah anggun dan pembuktian. Ia tidak perlu balas menghina, karena kini dunia telah menempatkannya di tempat yang pantas. Dan Rizal, ia hanya menjadi catatan kecil dalam kisah panjang seorang perempuan yang pernah direndahkan dan kini berdiri lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu. Malam semakin larut. Acara reuni yang awalnya hanya penuh gelak tawa dan nostalgia, kini berubah menjadi malam penuh keheningan, sorotan, dan tatapan kagum pada satu sosok Nor Aziza. Setelah hidangan penutup disajikan, salah satu panitia maju ke podium dan berkata, permintaan dari banyak alumni. Mereka ingin mendengar lebih banyak dari Ibu Nor tentang perjuangannya dan bagaimana bisa sampai ke titik ini. Nor sempat menolak dengan anggun, tapi tatapan para tamu begitu tulus, bukan penuh basa-basi seperti sebelumnya. Mereka kini melihatnya bukan sebagai sosok istri biasa, tapi sebagai inspirasi. Ia pun berdiri, mengambil mikrofon dengan tenang. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi orang besar. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik. Saya dulu hanya wanita sederhana yang menikah dengan pria yang saya cintai dan berharap akan dibanggakan di depan dunia. Tapi ternyata saya salah. Suatu hari, saya dianggap terlalu jelek, terlalu norak,
terlalu kampungan untuk diperkenalkan ke dunia suami saya. Hari itu, saya tidak menangis karena ditinggal. Saya menangis karena sadar saya sudah kehilangan harga diri saya sendiri. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Setelah itu, saya pergi. Bukan kabur, tapi menata hidup. Saya belajar. Saya bekerja diam-diam. Saya berteman dengan orang-orang yang mengangkat saya, bukan menjatuhkan. Dan ketika Tuhan membuka jalan, saya tidak menolaknya. Hotel ini, reuni ini, semua ini bukan untuk pamer, tapi sebagai bukti bahwa perempuan yang disakiti bisa bangkit, bahkan jauh lebih tinggi dari mereka yang meremehkannya. Beberapa tamu mulai menyeka air mata. Bahkan perempuan-perempuan lain di ruangan itu berdiri memberikan tepuk tangan. Nor menutup ucapannya dengan pelan. Dan untuk yang pernah mencintai saya, terima kasih. Karena kalau bukan karena dirimu yang membuangku, mungkin saya takkan pernah menemukan siapa saya yang sebenarnya. Ia meletakkan mikrofon. Tak ada suara. Lalu, tepuk tangan bergemuruh. Malam itu bukan hanya reuni biasa. Malam itu menjadi saksi. Seorang perempuan yang bangkit dari luka, menjelma jadi pemilik tempat yang dulu tak layak ia datangi. Dan Rizal, ia hanya bisa menunduk di kursinya. Menjadi satu-satunya orang yang berharap malam ini tidak pernah terjadi. Reuni pun berakhir. Tamu-tamu mulai beranjak, pulang dengan wajah yang masih terpaku pada kejutan malam itu. Banyak yang menyempatkan diri untuk bersalaman dengan Nor, bahkan memeluknya. Seolah ingin meminta maaf atas pandangan mereka selama ini. Nor menyambut semuanya dengan tenang. Ia tak menyimpan dendam. Yang ia simpan hanya kenangan dan pelajaran. Di sudut ruangan, Rizal masih duduk sendiri. Gelarnya, pencapaiannya, semua terasa hampa malam itu. Wanita yang ia banggakan telah meninggalkannya di tengah acara. Tak sanggup menanggung malu. Dan istrinya, wanita yang dulu ia tinggalkan karena dianggap memalukan, kini berdiri sebagai simbol kekuatan dan harga diri. Nor hendak melangkah keluar saat Rizal berdiri tergesa dan memanggil lirih. Nor, tunggu. Ia menoleh. Tatapannya datar, bukan benci, tapi juga bukan cinta. Aku minta maaf, ujar Rizal dengan suara pelan. Aku salah menilaimu, aku malu. Nor, aku bodoh. Nor menghela napas pelan. Aku tahu, tapi bukan itu yang ingin ku dengar sekarang. Rizal bingung. Lalu, apa? Nor menatap matanya dalam. Aku hanya ingin kamu belajar bahwa cinta sejati tak diukur dari tampilan luar, dan bahwa wanita yang kamu anggap norak adalah wanita yang seharusnya kau banggakan. Rizal tertunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Apa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Nor tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan harapan melainkan perpisahan. Kesempatan itu hilang saat kamu memilih orang lain di atas harga diriku. Tapi jangan khawatir, aku sudah memaafkanmu. Hanya saja, aku tak ingin kembali. Nor melangkah pergi, meninggalkan Rizal yang berdiri sendiri di aula yang kini sunyi. Langkahnya mantap. Ia tidak membawa dendam, hanya membawa satu hal yang dulu hilang. Dirinya sendiri. Dan malam itu menjadi pelajaran paling pahit bagi Rizal. Karena penyesalan selalu datang paling akhir dan selalu datang terlambat.